Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai belajar membuat pola. Yang pertama, kita akan membuat pola dasar badan dulu, yang ini yang tanpa kupnat. Untuk teman-teman, silakan sediakan buku pola atau buku tulis untuk menyalin polanya. Dan untuk mendapatkan ukuran sebesar ini, gunakan alat ukur berupa skala 1:4. Nanti hasilnya muat di buku. Nah, skala 1/4 itu bagian sisi yang ini ya, yang ada tulisan 1/4-nya. Sedangkan jenis ukuran yang diperlukan yaitu lingkar kerung leher, panjang bahu, lebar muka, lingkar badan, lingkar pinggang, lebar punggung, dan panjang punggung. Silakan dicatat dari hasil yang kemarin. Kemudian untuk lingkar badan dan lingkar pinggang ini harus sudah yang dilebihkan. Misalnya ukuran lingkar badan pas saya yaitu 86, saya besarkan jadi 100 cm, dan ukuran pinggang pas saya yaitu 66, saya besarkan jadi 94 cm. Karena pada dasarnya penyuka pola badan tanpa kupnat ini adalah mereka-mereka yang suka kelonggaran. Lanjutkan, kita akan menulis sejumlah keterangan cara membuat pola badannya ini di bagian yang lain dari buku teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman bisa memakai buku catatan teman-teman ini kapan saja ketika teman-teman kelupaan bagaimana cara membuat pola. Baik, kita akan segera mulai prosesinya. Pertama-tama, kita buat dulu pola garis tegak lurus seperti ini rata ya, dan ini membentuk siku, jadi benar-benar rata. Kita akan menggunakan skala. Di sini saya menggunakan skala setengah, jadi nanti hasilnya agak lebih besar dari yang ada di catatan teman-teman. Sedangkan teman-teman di buku menggunakan skala 1/4 supaya muat. Kita akan mulai di ujung titik sini. Kita akan menamai titik ini dengan titik A. Seperti ini. Silakan ya teman-teman sambil melakukan juga di buku tulisnya. Kemudian dari A, kita akan membuat titik B di sini. Kita ukur AB sama dengan 1/6 lingkar kerung leher ditambah 0,5. Misalnya lingkar kerung leher saya 36 dibagi 6 sama dengan 6 ditambah 0,5 cm sama dengan 6,5 cm. Jadi A ke B diukur sejauh 6,5 cm. Lanjut, dari titik A turun ke bawah, kita ukur titik C yaitu 1/6 lingkar kerung leher ditambah 1,5. Misalnya lingkar kerung leher 36 dibagi 6, kemudian 6 ditambah 1,5 hasilnya 7,5 cm. Kita akan membuat kerung leher dari B ke C dengan membentuk garis lengkung seperti ini kira-kira. Ini merupakan kerung leher depan. Selanjutnya dari garis mendatar ini kita ukur turun sejauh 3 cm ke bawah. Kita ukur 3 cm, lalu kita buat garis mendatar dari 3 cm yang tadi sudah diturunkan. Kemudian kita akan mengukur B menyentuh garis bantu yang sudah turun tadi sejauh atau sebanyak panjang bahu. Jadi misalnya panjang bahunya 12, kita arahkan dari B hingga menyentuh garis bantu, nanti jatuhnya kemana 12 cm-nya. Kita namai ini titik D. Lalu kita buat garis dari B ke D. Kita lanjut, fokus kembali ke titik A, turun ke bawah menuju titik E, kita ukur AE sama dengan setengah panjang punggung tambah 1,5. Misal panjang punggung adalah 40 cm, 40 dibagi 2, kemudian ditambah 1,5 cm, hasilnya 21,5 cm. Dari titik E ini kita tarik garis mendatar ke arah kanan, lurus ya, tegak lurus seperti ini. Kemudian kita ukur titik E ke titik F sama dengan 1/4 lingkar badan ditambah 1. Misal lingkar badan adalah 100 dibagi 4 adalah 25 ditambah 1 sama dengan 26. Jadi EF
sama dengan 26 cm. Dan lalu kita akan membuat titik G berada di antara tengah-tengah titik CE. Jadi titik CE ini kita bagi dua sama rata, dan G berada di tengah-tengahnya. Dari G ini kita tarik garis mendatar lagi ke kanan, dan ini juga harus rata. Kita tarik garis, kemudian kita akan mengukur titik GH. GH sama dengan setengah lebar muka. Lebar mukanya adalah 32, jadi 32 dibagi 2 sama dengan 16 cm. Jadi G ke H jaraknya adalah 16 cm. Lalu kita akan menghubungkan titik D, H, dan F itu membentuk kerung lengan depan. Caranya kita bisa garis dulu titik D ke H, bertemu, lalu dari H ke F membentuk garis lengkung, kira-kira seperti ini. Ini merupakan lingkar kerung lengan depan. Lanjut, dari E kita turun ke bawah membuat titik I. EI sama dengan setengah panjang punggung. Misal panjang punggung adalah 40 cm, 40 cm dibagi 2 sama dengan 20 cm. Dari I ini tadi kita tarik garis mendatar, lurus ke arah kanan. Kita ukur IJ sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 cm. Lingkar pinggang 94 dibagi 4, kemudian ditambah 1, hasilnya 24,5. Garis sisi kita hubungkan antara titik F ke titik J. Seperti ini. Nah, maka ini sudah selesai pola badan kita bagian depan. Lalu kita akan melanjutkan menggambar pola bagian belakang di sisi sebelah sini. Caranya sama, buat garis tegak lurus menyudut dan rata seperti ini. Kemudian ujung sini kita akan mulai dengan menamai titik A. Kita tulis titik A di sini, kemudian A ke B yaitu sama dengan 1/6 lingkar kerung leher ditambah setengah. Misal kerung lehernya 36, dibagi 6 hasilnya 6, kemudian ditambah setengah sama dengan 6,5 cm. Kemudian A turun ke C sejauh 2 cm. Kalau ini merupakan seperti ketetapan gitu ya, jadi 2 cm. Kita tulis C di sini. Kemudian kita akan membentuk kerung leher belakang dengan menghubungkan titik B dan C. Lengkung seperti ini kira-kira. Lalu dari garis mendatar ini kita turunkan sejauh 3,5 cm. Kalau depan 3 cm, kali ini di belakang kita turunkan sejauh 3,5 cm. Dan kita buat garis bantu mendatar. Kita ukur panjang bahunya dari B menyentuh garis bantu mendatar ini. Misalnya panjang bahu adalah 12 cm, kita ukur 12 cm-nya nanti jatuhnya kemana mengenai garis bantu ini. Nah, kita pas-paskan. Nanti hasilnya di sini ini merupakan titik D. Kita buat garis bahunya dari B ke D. Lanjut, fokus ke titik C, kita akan turun ke bawah membentuk titik E dari CE sama dengan setengah panjang punggung. Jika panjang punggungnya 40 cm, dibagi 2 sama dengan 20 cm. Jadi CE kita ukur sejauh 20 cm. Dari E kita tarik garis mendatar ke kiri, garisnya harus rata. Seperti ini kira-kira, lalu kita akan membentuk titik F. Dari titik E diukur 1/4 lingkar badan dikurang 1. Misal lingkar badannya adalah 100 dibagi 4, kemudian dikurang 1, hasilnya adalah 24 cm. Nah, kalau depan tadi ditambah, yang belakang dikurang. Lalu, kembali fokus ke titik C, kita turunkan sejauh 8 cm menuju titik G. Nah, ini juga merupakan seperti sudah ketetapan rumus ya. Jadi CG 8 cm, kemudian G kita tarik garis tegak lurus ke samping kiri. Kita akan membuat titik H, titik GH, garis GH sama dengan setengah lebar punggung. Jika lebar punggungnya 34 dibagi 2 sama dengan 17 cm.
GH kita ukur sejauh 17 cm. Dari titik H ini kita tarik garis lurus ke bawah hingga menyentuh garis EF, mendatar dan rata. Seperti ini. Kita akan membentuk kurung belakang dari titik D, kita hubungkan hingga menyentuh garis H menuju titik F. Menyentuh garis ya, bukan berhenti di titik H ini. Caranya kita perkirakan dari D menyentuh garis tegak lurus H, lalu kita bentuk lengkungan seperti ini. Setelah itu kembali fokus ke titik E, EI kita ukur setengah panjang punggung. Misalnya ukuran panjang punggung adalah 40 cm, 40 dibagi 2 hasilnya 20 cm, maka ukur EI adalah 20 cm. Lalu kita tarik garis mendatar ke kiri dari titik I, kita ukur IJ sama dengan 1/4 lingkar pinggang dikurang 1. Misal ukuran lingkar pinggang adalah 94, 94 dibagi 4, kemudian dikurang 1, hasilnya 22,5 cm. Kita akan membentuk garis sisi belakang dari titik F ke J. Nah, seperti ini hasilnya. Maka ini sudah selesai kedua pola kita, depan dan belakang. Kemudian setelah teman-teman selesai membuat polanya, teman-teman bisa melakukan cek singkat untuk mengetahui apakah pola yang teman-teman buat sudah benar. Untuk mengenai bentuk, tentu bentuk pola tiap orang beda-beda karena bentuk badan tiap orang itu juga beda-beda. Tapi ada beberapa ciri khas, contohnya bisa dilihat dari titik H ini. Titik H ini tidak boleh melampaui titik D. Nah, titik H depan dan belakang tidak boleh melampaui. Jika melampaui, teman-teman harus cek kembali ukuran lebar muka maupun lebar punggung yang sudah teman-teman ambil kemarin ukurannya. Nah, ini dia titik H. Kemudian, teman-teman juga bisa mengecek dari garis EF. Garis EF bagian depan itu harusnya lebih besar 2 cm dari garis EF belakang. Nah, yang lebih besar yang sini. Setelah garis EF, kita juga dapat mengecek garis IJ. IJ juga sama, IJ depan itu lebih besar 2 cm dari IJ belakang. Karena kita menggunakan sistem pola selisih. Jadi nanti pola depan ini hasilnya lebih lebar daripada pola belakangnya. Kemudian dari tinggi pola, teman-teman bisa cek dari A ke I, bagian depan dan belakang. Bagian belakang itu lebih panjang 0,5 cm daripada bagian depan. Jadi bagian sini ya lebih panjang ukuran A ke I-nya. Dan area yang panjang tersebut itu merupakan area atas. Jadi area atas dari E ke A. Bagian belakang ini lebih besar setengah cm daripada A ke E bagian depan. Teman-teman menggambar polanya dengan posisi seperti ini, maka akan kelihatan garis EF belakang lebih turun kurang lebih 0,5 cm. Baik, ini sudah selesai cek cepatnya. Kemudian kita akan mulai mewarnai polanya. Gunakan spidol atau pensil warna merah untuk pola bagian depan dan biru untuk bagian belakang. Kita tentukan dulu teman-teman akan menggunakan reed slitting di mana, depan atau belakang. Misalnya saya akan reed slitting di depan, maka untuk bagian depan kita garis lurus. Garis lurus ini tandanya nanti pola akan dipotong putus. Dan kemudian bagian belakang yang tidak ada reed slittingnya akan digambar tanda titik garis. Nah, ini merupakan tanda global ya, mungkin secara internasional. Jadi tanda titik garis ini nanti bagian sini diletakkan tepat di lipatan kain. Sedangkan yang garis lurus nanti terpotong. Nah, sudah dua tanda pentingnya. Selanjutnya kita akan mewarnai seluruh bagian polanya. Pola bagian depan warna merah sudah. Selanjutnya kita akan menggambar tanda panah seperti ini. Ini merupakan arah serat panjang kain. Lebih jauh akan saya jelaskan nanti. Dan bagian sini ini disebut TM. Garis TM ini merujuk pada garis lurus ini. Nih yang di depan ini. Ini namanya garis TM. TM artinya tengah muka.
Kemudian yang belakang juga sama, setelah semua diwarnai, kita gambar ke arah serat panjang kainnya, dan ini adalah TB. TB mengarah pada garis lurus yang ini. TB artinya tengah belakang. Baik, maka ini sudah selesai semua prosesi menggambar pola depan kita. Silakan teman-teman lakukan di buku tulisnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.